Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Kali ini sudah memasuki episode terakhir ya. Nah, seperti apa akhir cerita dari Perang Tanah Danyang ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di langit, benturan kekuatan besar beradu mengakibatkan gemuruh dan gelombang yang menyapu api jagat bara. Kedua rangda beradu tanpa memberi celah. Dengan kekuatan Raden Singogaluh yang mengalir di tubuhnya, Guntur melesat lincah, melompati pohon demi pohon. Lompatannya berakhir dengan hantaman telak ke wajah Dewi Naganingrum. Menggunakan ilmu dari Nyai Jambrong yang berpadu dengan kekuatan Raden Singogaluh. Dentuman dahsyat mengguncang udara, membuat Dewi Naganingrum terjatuh ke tanah. "Rasakan itu!" teriak Guntur. Nafasnya memburu. Namun senyum tipis muncul di wajah Dewi Naganingrum, membuat darah mereka membeku. "Menyingkir!" Nyai Jambrong menarik Guntur mundur dengan cepat, sementara Panji dan Dirga sudah lebih dulu menjauh. Dari ketiadaan, pusaran ombak raksasa muncul, menggulung dengan kekuatan dahsyat, siap menyapu segalanya. "Kalian pikir serangan seperti itu bisa menumbangkanku?" Guntur berlari sekuat tenaga, namun ombak besar itu terasa tak terhindarkan. "Tidak kusangka kekuatan Angkara Saka sudah merasuk ke Naganingrum," seru Nyai Jambrong. Raden Singogaluh dalam wujud raksasanya mengaum lantang, berusaha melawan pusaran itu. Benturan kekuatan menciptakan getaran hebat, tapi pusaran Dewi Naganingrum terlalu kuat. Energinya tak ada habisnya, mengalir dari sosok Angkara Saka yang hampir dibangkitkan. Dewi Naganingrum melayang semakin tinggi. Di kepalanya 7 tanduk menjulang, wujud kekuatan baru yang diberikan Angkara Saka. "Roro Mayit, kita harus membantu Raden Singogaluh," teriak Danan. "Tidak ada gunanya, kalian hanya akan tersapu mati," balas Roro Mayit, matanya tetap tajam mengamati. Cahyo dipenuhi kecemasan, memanggil kekuatan Wanasura dan melesat ke arah Dirga. Namun langkahnya dihentikan oleh tangan Danan yang menariknya dengan paksa. "Tunggu, ada apa? Kau berubah pikiran?" Cahyo menatapnya bingung. Danan tak menjawab langsung. Matanya terfokus pada sesuatu yang jauh di depan mereka. "Ada kekuatan besar, kekuatan yang berbeda," ujarnya. Perkataan itu segera terbukti. Sebuah pusaran serupa muncul di kejauhan, melawan kekuatan Dewi Naganingrum dengan intensitas yang sama dahsyatnya. Dewi Naganingrum menatap terkejut. Di balik pusaran itu muncul sosok manusia bertubuh kekar, kulitnya tertutup sisik baja yang memantulkan cahaya. "Ayah memerintahkanku untuk menghentikan semua kebodohan ini." Suaranya menggema, dipenuhi energi besar yang meluap. Jagat bara menyipitkan mata mengenali sosok itu. "Kekuatan ini Naga Banyuwening? Tidak mungkin. Dia terlalu lemah untuk punya kekuatan sebesar ini." Makhluk bersisik baja itu tak memperdulikan ucapan Jagat bara. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghantam Dewi Naganingrum bertubi-tubi. Serangan-serangannya menghujam seperti badai, membuat Naganingrum kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Nyai Jambrong melesat. Langkahnya cepat dan terarah. Semua orang seketika menyadari maksudnya. Manjing Marcapada telah terlepas dari cengkraman Dewi Naganingrum. Dewi Naganingrum melesat, mencengkram bola cahaya dengan kekuatan penuh. Namun sebelum ia berhasil mempertahankannya, tombak lembu warok menghantam keras tubuhnya, membuat pusaka itu terpental jauh ke udara. "Bagus.
Mbah Wijan tersenyum puas melihat kecekatan anaknya. Dengan cepat ia memutar tubuh dan melesat mendekati pusaka tersebut. Cemetinya sudah siap menangkap bola cahaya yang melayang di udara. "Manusia tak berhak mempermalukan kami." Suara Rangda Nyai Durgati menggema penuh amarah. Tubuh Rangda membesar, energinya meledak-ledak seperti gunung berapi yang siap menghancurkan segalanya. Ledakan kekuatannya membuat Manjing Marcapada terpental lebih jauh lagi, terlempar dari jangkauan semua orang. Semua danyang segera menerjang ke arah yang sama, tanpa ada yang mau mengalah. Api, asap, air, udara dan petir beradu di udara, menciptakan kekacauan besar yang mengguncang alam. "Aku nggak kuat!" Guntur berteriak, nafasnya terengah-engah. Walau kekuatan Raden Singogaluh sudah mengalir dalam tubuhnya, ia tidak mampu lagi melangkah. Tubuhnya terjatuh, darah bermunceratan dari mulutnya. Tekanan energi para danyang itu terlalu besar baginya. "Keris Dasa Sukma tak mampu lagi melindungi sukmaku." Dirga pun mulai kehilangan kekuatannya. Dalam wujud keris Dasa Sukma, ia terjatuh, tak lagi sanggup mengejar Manjing Marcapada. Manjing Marcapada akhirnya terjatuh, tertangkap oleh sebuah sosok misterius. Keheningan sesaat menyelimuti medan pertempuran, hingga angin kencang menyapu asap hitam yang menutupi pandangan. Itu Danan terpaku, matanya membelalak tidak percaya. "Beli wajah! Manjing Marcapada ada pada Beli wajah!" seru Cahyo. Suaranya bergetar. Namun kenyataan itu membawa bahaya yang tak terduga. "Jayanti, kita tidak bisa membiarkan seorang manusia sendirian di tengah para danyang. Pertarungan itu bisa membunuhnya." Kecemasan memenuhi wajah Danan. Ia gemetar, tak lagi mampu mempertahankan posisinya. Roro Mayit berdiri diam, tangannya mengepal erat. Wajahnya memancarkan keraguan, namun matanya tetap tajam. Setelah keheningan singkat, ia akhirnya berbicara dengan nada berat. "Baiklah, pertaruhkan semuanya saat ini." Keputusan itu menggema, menjadi awal dari pertarungan terakhir yang menentukan segalanya. Danan dan Cahyo mengangguk. Di tengah kericuan itu, Danan mengenakan selendang Nyi Sendang Rangu di lehernya, sementara Cahyo mengangkat satu tangannya ke samping seolah memberi isyarat. Isyarat itu disadari dan seekor kera berlari menembus kekacauan itu. "Kliwon, merasuklah!" Kliwon menghilang tepat saat mencapai pundak Cahyo. Dua sosok roh monyet kembar alas wetan merasuk pada satu tubuh Cahyo yang sudah mempersiapkan kekuatannya itu untuk saat-saat terdesak. "Wana Tunggal!" Kekuatan Wanasura dan Wanasudra bergabung dalam satu tubuh. Simbol-simbol aksara muncul di tubuh Cahyo bersama bulu-bulu halus yang menyelimuti lengannya. Sementara itu, Danan menggenggam selendang yang mengalung di lehernya. "Semoga ini waktu yang tepat, Nyi," ucap Danan sambil menggambar dengan jarinya sebuah simbol keris yang masih ia simpan di sukmanya. Wujud sukma keris Raga Sukma melayang-layang di hadapannya. "Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan, ketumulih sampun nampani, tekan aso tekan sedanten." Hujan deras muncul di pertarungan itu, begitu deras, beradu dengan wujud kekuatan danyang di sana. Namun Danan tak menghentikan mantranya. "Sambung kerong alam kasebut, rino malam dadi siji, raga lan jiwa iso nyawiji." Mendengar sambungan mantra itu, Cahyo menoleh. Ia sadar tak ada roh Eyang Widarpa yang akan menyatu dengan Danan. Dari derasnya hujan itu, perlahan muncul sosok roh perempuan yang berjalan dengan anggun. Namun tawa dari sosok kakek tua mengiringi kedatangannya. "Suara itu tidak mungkin. Itu..." Cahyo sangat mengingat suara itu. "Eyang Widarpa?" Danan penasaran menoleh ke segala arah. Namun Nyi Sendang Rangu menggeleng. "Aku sudah menemukan pecahan sukma dari Widarpa. Namun pecahan sukma saja tidak cukup untuk menyatu denganmu."
Jelas Nyi Sendang Rangu yang telah kembali dan berhadapan dengan Danan. Aku mengerti. Danan menggenggam erat selendang Nyi Sendang Rangu, dan tepat saat itu juga sosok Nyi Sendang Rangu menghilang, menyatu dengan wujud Danan yang melayang-layang di udara. Di telinga Danan muncul perhiasan berwujud sumping emas seperti yang dikenakan Nyi Sendang Rangu, dan di lehernya terkalungkan perhiasan yang mengunci selendang Nyi Sendang Rangu. Cahyo terpaku melihat penampilan Danan saat itu. "Sial!" umpat Cahyo kesal. "Kupikir aku sudah paling keren dengan kekuatan warna tunggal." Danan menoleh dengan sedikit tersenyum pada Cahyo. "Coba lagi lain kali," ucapnya yang segera melesat ke tempat Bliwaja. Saat tiba di sana, rangda Bliwaja sudah berkobar dengan api yang membakarnya. Danyang Putih berusaha melindungi Bliwaja, namun kekuatan Danyang Hitam begitu besar dengan kekuatan Angkara Saka yang terus menopangnya. "Tidak perlu bersusah payah, dia hanya manusia. Tubuhnya akan hancur bila terus berada di antara Danyang sebanyak ini." Jagat Bara mengerti kondisinya. "Sayang sekali. Seharusnya kita bisa membanggakan diri di depan guru kita jika kau di pihak kami," ucap Nyai Durgati. "Sial, bawa pergi manusia itu." Dewi Agni memerintahkan Ratu Puspa Cempaka yang paling mampu melindungi manusia. Tapi rangda Bliwaja telah melemah. Kekuatan yang tak seharusnya berada di sekitarnya itu menghancurkan tubuhnya. "Takkan kulepaskan." Bliwaja memaksakan dirinya. Ia kembali pada wujud manusianya. Wajahnya begitu pucat, namun ia terus memeluk bola cahaya itu tanpa berniat untuk melepaskannya. "Musnahlah!" Jagat Bara yang tahu Bliwaja semakin melemah melontarkan apinya untuk memusnahkan Bliwaja. Letupan itu meledak di hadapan Bliwaja, tapi tak sedikit pun serangan itu melukainya. "Cukup Bliwaja, serahkan sisanya pada kami." Bliwaja menatap ke depan dan mendapati serangan Jagat Bara ditahan oleh Cahyo yang dirasuki warna tunggal. Sementara Danan menjulurkan tangannya pada Bliwaja. "Aku hanya sampai di sini," ucap Bliwaja menyerahkan Manjing Marcapada pada Danan. Saat itu, Ratu Puspa Cempaka segera menyelimuti tubuh Bliwaja dengan dedaunan yang muncul dari kekuatannya. "Istirahatlah, kau aman bersamaku." Di belakang Danan dan Cahyo berkumpul Danyang Putih. Di tangan Danan, Manjing Marcapada semakin menyala terang, sedangkan pusaka Ratu Ular aman di genggaman Cahyo. "Menyerahlah, kami akan menyegel pusaka ini," ucap Danan. Jagat Bara tak mampu menahan rasa kesalnya. Ia meledakkan apinya yang semakin panas. "Aku tidak terima dipermainkan manusia." Melihat hal itu, Danan tidak gentar. Kekuatan Nyi Sendang Rangu dalam dirinya membuatnya mampu bertahan dari tekanan makhluk-makhluk di sekitarnya. Keseluruh Danyang Hitam menarik begitu banyak kekuatan Angkara Saka hingga tanah di sekitar mereka bergetar. Kekuatan yang begitu besar merasuki ketiga Danyang Hitam itu. Tapi belum sempat mereka menggunakannya, tiba-tiba hal yang aneh terjadi. Sebuah petir menyambar tepat di tengah-tengah para Danyang itu. Bongkahan-bongkahan batu hitam muncul dari petir yang menyambar. "Sepertinya aku tak bisa lagi mengharapkan kalian." Suara yang begitu berat dan menakutkan terdengar dari bongkahan batu yang membentuk wujud manusia. Kebangkitan sosok itu sekaligus menyerap kekuatan dari seluruh Danyang yang ada di sana. "Tidak mungkin." Roro Mayit mengenali sosok itu. Ia terjatuh mencoba menahan kekuatannya untuk terhisap, namun ia tidak mampu. "Angkara Saka? Tidak mungkin." Dewi Agni kehilangan kekuatan apinya. Seluruh Danyang Putih maupun Danyang Hitam tidak berdaya dengan perwujudan kesadaran Angkara Saka. Sebagian dirinya sudah terpanggil di alam manusia dan mengambil wujud itu untuk menyelesaikan sendiri ritual kebangkitannya. Tekanan kekuatan yang dirasakan di tanah perjanjian menghilang sesaat sebelum meledak dengan berpusat di Angkara Saka. Tidak bisa.
Kekuatan seluruh Danyang menyatu di Angkara Saka. Mbah Wijan menyadari apa yang terjadi. Kekuatan ini, jika dibiarkan, kekuatan ini bisa membelah Pulau Jawa jadi dua. Cemas Nyai Jambrong. Takkan ku biarkan kesalahan ratusan tahun terjadi lagi, ucap Angkara Saka yang menerima kekuatan dari seluruh Danyang itu. Kekuatan itu terus meluap-luap. Gejolak gunung-gunung berapi terjadi di seluruh pulau. Gempa terjadi di tempat-tempat yang tak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Danan benar-benar tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia menatap danyang-danyang putih yang lain yang kini tak berdaya. Tidak ada. Kami tak menyangka ini terjadi. Keputusasaan terpampang di wajah mereka. Namun Danan dan Cahyo masih tak sudi untuk menyerah. Namun sebuah keanehan terjadi di saat itu. Awan hitam di langit tiba-tiba tersapu membentuk sebuah lingkaran. Sebuah suara yang tidak asing terdengar di telinga mereka. Danan, Cahyo. Suara Mbok Sar terdengar bersama gema gendang dan alat musik tiup. Mbok Sar? Cahyo mulai merasa ada harapan. Ada harapan terakhir, namun tidak ada jaminan akan berakhir dengan baik. Suara lain terdengar di sana. Eyang Purbawengi. Danan menyadari ada Purbawengi yang telah kembali ke alam ini menemani Mbok Sar di ritualnya. Katakan, saat ini apapun pantas untuk dipertaruhkan. Cahyo, segel pusaka Ratu Ular di tubuhmu. Kekuatan Wana Tunggal mampu menahannya. Danan, manjing marcapada yang ada di tanganmu saat ini terbentuk dari 4 sukma sambara. Harusnya tubuhmu mampu menerimanya. Jelas Purbawengi. Danan dan Cahyo mencoba mencerna ucapan itu. Mereka bertatapan sesaat dan memandang kedua pusaka itu. Sepertinya tak ada pilihan lain, ucap Danan. Benar, ini satu-satunya harapan. Cahyo mengenakan pusaka Ratu Ular itu di kepalanya tanpa ragu. Kekuatan hitam merasuk ke dalam dirinya dengan brutal. Bagian reliat dari mahkota itu bergerak dan mencengkram kepala Cahyo dengan kuat. Danan tak menunggu. Ia menyatukan manjing marcapada pada sukmanya. Perasaan aneh yang meledak-ledak merasuki tubuhnya. Pulau ini tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Ratu Puspa Cempaka cemas. Untuk itulah ritual ini kulakukan. Suara Mbok Sar terdengar dari langit yang terbuka. Kutitipkan takdir alam ini pada kalian. Seketika benang-benang hitam muncul dari dalam tanah mengikat Angkara Saka, Danan dan Cahyo. Dalam satu kedipan mata, tiba-tiba mereka bertiga muncul di sebuah alam dengan energi yang meluap-luap. Ini... Danan bingung dengan keberadaan dirinya dan Cahyo saat ini. Tanah para Danyang, tuntaskan pertempuran kalian di sini, ucap Eyang Kertasukmo yang berada di sana seolah sudah menanti mereka berdua. Jangan lengah, seluruh kekuatan Danyang kini menjadi kekuatan makhluk terkutuk itu. Eyang Wirabumi duduk di sisi lain sambil mengawasi Angkara Saka yang masih berusaha mengendalikan kekuatan para Danyang yang ia ambil. Loh. Kalau Eyang semua di sini, berarti Pak Lek dan Mas Jagat? Tanya Cahyo. Mereka sedang menjalankan bagiannya, balas Eyang Kertasukmo. Tanpa ritual yang sempurna, Angkara Saka tak bisa bangkit. Ia hanya memanfaatkan kesadaran dan bagian tubuhnya yang telah muncul di alam manusia untuk membentuk wujud itu. Berani-beraninya kalian menyegel pusaka para Danyang di tubuh makhluk rendah seperti kalian. Angkara Saka semakin kesal. Seperti Angkara Saka yang sudah menguasai kekuatan para Danyang dalam dirinya, Cahyo dan Danan pun sudah mengerti kekuatan kedua pusaka yang tersegel di dirinya. Tubuh Angkara Saka membesar. Ia menghempaskan tangannya pada Danan dan Cahyo. Danan melayang membara dengan api yang menyelimuti tubuhnya, sementara Cahyo menahan tangan besar Angkara Saka dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Angkara Saka tak mengerti dengan apa yang terjadi. Kebingungan Angkara Saka
dibalas dengan lontaran api merah dan hitam dari Danan dan Cahyo. Kekuatan itu mereka dapatkan dari pusaka yang merasuk di tubuhnya. Ini kekuatan jagat bara, gumam Cahyo. Ini kekuatan Dewi Agni. Danan menyadarinya. Tersegelnya manjing marcapada di tubuhmu membuatmu mampu menggunakan kekuatan dan yang putih. Sedangkan pusaka Ratu Ular membuat Cahyo dapat menggunakan kekuatan dan yang hitam. Suara Nyi Sendang Rangu terdengar dari dalam dirinya. Jadi begitu, Cahyo faham apa yang terjadi. Tapi kekuatan ini hanya sementara. Kedua pusaka itu hanya menyerap kekuatan dari para danyang selama ribuan tahun. Kalian harus menghentikan Angkara Saka sebelum kekuatan itu menghilang, atau kekuatan itu memakan kesadaran kalian. Jelas Nyi Sendang Rangu. Mendengar penjelasan itu, Danan dan Cahyo tersenyum. Apa yang kalian tunggu? Tanya Nyi Sendang Rangu. Nyi, Danan berkata saat Cahyo menepuk bahunya. Selamat datang kembali. Danan dan Cahyo merasa tenang saat merasakan keberadaan Nyi Sendang Rangu di dekat mereka. Kini tak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk ragu. Panjo! Danan melayang ke arah Cahyo dan berbalik arah. Dengan sigap, Cahyo menangkap kaki Danan dan menghempaskannya sekuat tenaga. Kekuatan Dewi Agni membuat tubuh Danan terselimuti api hitam dan cahaya putih dari pusaka Raga Sukma. Layaknya sebuah anak panah, serangan itu mendorong Angkara Saka hingga sebuah luka tercipta di bahunya. Belum selesai! Di belakang Danan, bayangan kera raksasa muncul dengan keberadaan Cahyo di hadapannya. Adu pukulan terjadi antara Angkara Saka dan bayangan Wanasura dan Wanasudra yang bangkit dengan kekuatan Kalabuto. Danan melilit tubuh Angkara Saka dengan kekuatan Ratu Puspa Cempaka. Sayangnya, serangan itu hanya mampu menahannya sesaat, dan adu kekuatan besar kembali terjadi. Kalian tidak pantas menggunakan kekuatan itu. Angkara Saka kesal. Itu masalahmu. Balas Danan yang bergegas membalas serangan lagi dengan pusaran kekuatan besar. Tapi Danan menyadari ada yang salah. Cahyo terdiam dengan tatapan kosong, sementara kepulan kekuatan hitam sudah melesat menuju Cahyo. Jul! Teriak Danan. Namun mata Cahyo tetap kosong dengan kekuatannya yang terus meluap. Raungan Wanasura terdengar. Saat itulah Cahyo baru tersadar, dan di hadapannya Danan sudah setengah mati menahan serangan Angkara Saka. Nan! Cahyo yang menyadari keanehan pada dirinya turut membantu Danan menahan serangan itu. Ledakan besar pun terjadi dan tanah di bawah mereka hancur, menyisakan lubang yang begitu besar. Sial! Cahyo kelelahan. Danan tak mampu mengendalikan kekuatan pada dirinya. Mereka terengah-engah menghadapi kekuatan Angkara Saka yang begitu gila. Kebangkitan yang tidak sempurna saja sudah semengerikan ini. Apa yang terjadi kalau ia benar-benar bangkit seutuhnya? Cahyo gemetar. Kiamat untuk umat manusia, itu yang akan terjadi, balas Danan. Walau pertarungan terjadi di antara mereka, Angkara Saka tetap tidak menganggap Danan dan Cahyo. Angkara Saka percaya diri dengan kekuatan seluruh danyang yang ada padanya. Mengurungku di sini? Kalian makhluk rendah, memang tidak pernah mengerti. Angkara Saka tertawa. Dia menyempurnakan wujudnya. Sosok yang terbentuk dari batuan hitam itu kini membentuk wujud perkasanya, layaknya dewa penghancur dari alam bawah. Tiba-tiba sebuah hutan menghilang begitu saja. Danan dan Cahyo menyadari itu adalah ulah Angkara Saka. Ledakan demi ledakan terjadi berawal dari kekuatan-kekuatan hitam yang berasal dari Angkara Saka. Gila, dia berniat menghancurkan tanah para danyang. Cahyo kesal dan kembali menyerang. Bayangan Wanasura dan Wanasudra yang terbakar api jagat bara menyerang Angkara Saka bergantian. Namun itu tak cukup menghalangi Angkara Saka menghancurkan tanah para danyang. Serangan bertubi-tubi terjadi. Namun serangan susulan yang diharapkan Cahyo tak muncul. Danan tak bergerak. Ia diam dengan tatapan kosong, melayang di langit begitu saja.
Apa itu juga yang terjadi padaku tadi? Cahyo menyadari keanehan itu. Teruskan pertarunganmu, Eyang Kertasukma berteriak dan rohnya melayang merasuki Danan. Tatapan Danan pun kembali. Namun kali ini bukan Danan yang mengendalikan tubuh itu. Maaf Danan, tubuhmu akan sangat terbebani karena ini, ucap Eyang Kertasukma yang berada di tubuh Danan. Kobaran api hitam, hembusan angin, pusaran gelombang air, dan bebatuan padat terpanggil menyatu dalam sebuah gumpalan kekuatan besar. Perlahan, darah bermuncratan dari lengan Danan yang tak mampu menahan perpaduan kekuatan Danyang. Apa yang kau lakukan, Eyang? Cahyo khawatir. Alih-alih menjawab, Kertasukma memilih untuk terus mengumpulkan kekuatan itu. Tidak akan kubiarkan. Angkara Saka menghampiri tubuh Danan dan hendak menghabisinya. Cahyo yang sadar akan itu pun menyambut Angkara Saka bersama dua bayangan Wanasura dan Wanasudra yang membawa kekuatan dan yang hitam. Pertarungan sengit terjadi. Berkali-kali Cahyo memuntahkan darah, namun ia enggan untuk berhenti. Hingga saat Angkara Saka ingin melakukan serangan untuk menghancurkan tanah yang mereka pijak, Danan muncul melontarkan gumpalan kekuatan itu pada Angkara Saka. Manusia rendah! Ledakan besar terjadi mementalkan mereka semua. Lubang yang tercipta di tanah sebelumnya menjadi kian membesar. Danan terjatuh dengan tubuh berlumuran darah. Kertasukma terlempar dari tubuh Danan dengan cedera yang fatal. Aku hanya sampai di sini, ucap Kertasukma. Danan, bangun Danan. Suaranya Sendang Rangu terdengar jelas di telinga Danan. Kesadarannya pulih, namun tubuhnya sulit untuk bergerak. Eyang, Danan mengkhawatirkan roh Eyangnya itu. Namun saat mengetahui Kertasukma dalam posisi semedi memulihkan dirinya, ia pun kembali memfokuskan dirinya pada Angkara Saka. Berhasil! Wuhu! Serangan itu membuat luka parah pada makhluk itu, ucap Cahyo. Tubuhku hancur, Jul. Kalau harus melakukan hal itu lagi, hanya Eyang yang bisa memadatkan kekuatan semengerikan itu, jelas Danan. Saat itu, Danan menoleh ke arah Wirabumi. Ia sadar Eyangnya itu tak bergerak dari posisinya karena sebuah alasan. Keris jagat Angkara tertancap di sebuah lempengan batu yang menyatu dengan tanah Danyang. Tenanglah, Wirabumi punya rencana, Nyi Sendang Rangu berkata menenangkan mereka. Lukaku tak separah kamu, Nan. Berhati-hatilah, kekuatan Danyang ini mulai memakan jiwa kita, jelas Cahyo. Aku mengerti. Dengan tubuh yang hampir mencapai batasnya, mereka berdua melontarkan kekuatan dengan brutal ke arah Angkara Saka yang mulai kewalahan. Satu tangannya hancur, tubuhnya mulai terkoyak dengan serangan brutal itu. Kubalas! Akan kubalas kalian! Angkara Saka mengamuk. Ia menciptakan asap hitam yang begitu panas dan menyiksa tubuh Danan dan Cahyo. Cahyo dan Danan berusaha bertahan, tapi kekuatan yang bukan milik mereka pun akhirnya habis tak bersisa. Manjing Marcapada dan pusaka Ratu Ular telah kosong. Angkara Saka terpojok di bukit batu. Ia menahan semua serangan itu hingga kewalahan, tapi ia tidak mati. Sebaliknya, Danan dan Cahyo kembali menjadi manusia biasa. Kliwon dan Nyi Sendang Rangu muncul dari raga mereka. Jadi, ini batas kita? Cahyo berusaha berdiri. Sial, padahal sedikit lagi. Danan masih berharap. Saat itu Nyi Sendang Rangu memeluk Danan dan Cahyo bersamaan. Sudah, cukup. Kalian tak lagi punya kekuatan para Danyang. Nyi Sendang Rangu tak tega melihat Danan dan Cahyo terluka lebih dalam lagi. Sejak kapan kami mengandalkan kekuatan para Danyang, Nyi? Ucap Danan sambil tertawa. Benar, kalau kita dekat dengan Yang Maha Perkasa, sudah sewajarnya kita yakin kita akan berhasil, kan, Nyi? Cahyo memperjelas perkataan Danan. Walau dalam keadaan terdesak seperti itu, Danan dan Cahyo masih bergantung pada iman yang selama ini menyelamatkan mereka dari segala kesulitan. Jadi, ini akhir kalian,
ucap Angkara Saka. Kepalan tangan Danan sudah dipenuhi kekuatan ajian lebur saketi, sedangkan roh Wanasura merasuk pada Cahyo. Sayangnya, kekuatan yang selama ini menolong mereka dalam berbagai pertarungan itu tak lagi bisa menyelamatkan mereka. Ku habisi kalian lebih dahulu. Walau sebagian tubuhnya sudah hancur, tubuhnya masih bisa bergerak, dan di tangannya sudah menyala api hitam yang begitu kuat yang siap menghanguskan Danan dan Cahyo. Nyi Sendang Rangu sudah bersiap melindungi mereka berdua. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan. Sekarang! Suara Wirabumi menggema, dan sesaat kemudian tali-tali hitam kembali muncul menjerat mereka dan memindahkan mereka dari tanah Danyang. Kubunuh kalian! Angkara Saka merasa dipermainkan. Saat itu, seketika mereka kembali berpindah ke alam manusia. Seluruh manusia Danyang yang sedari tadi masih berada di tanah perjanjian kaget dengan kemunculan Angkara Saka dan Danan dan Cahyo yang sudah babak belur. Tak memberikan celah, Angkara Saka tetap melontarkan api hitam untuk membakar Danan dan Cahyo. "Eyang, jangan pedulikan kami. Lakukan." Danan tak mau rencana Eyang Wirabumi gagal. Ia pun mencoba menerima serangan itu bersama Cahyo dan Nyi Sendang Rangu. Walaupun mereka tahu kekuatan Angkara Saka tak bisa ditahan, walaupun mereka bertiga bertarung dengan kekuatan penuh. Wirabumi cemas, namun ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. "Jagat, sekarang!" teriaknya. Sebuah keris melayang dari tangan Wirabumi dan ditangkap dengan cepat oleh Jagat yang muncul secara tiba-tiba di tempat keris itu melayang. Sebuah ajian dibacakan dan kekuatan keris Jagat Angkoro meluap tak terkendalikan. "Kekuatan yang mengerikan," gumam Jagat. Keris yang telah menyerap kekuatan para Danyang dari pertarungan Angkara Saka melawan Danan Cahyo itu kini melakukan tugas terakhirnya. "Tidak akan kubiarkan." Nyai Durgati yang kekuatannya berbeda dari Danyang lain memaksa dirinya untuk menyerang Jagat dalam wujud Rangda. Tapi setiap ia menyerang Jagat, luka Jagat menutup begitu saja. Ada api putih yang membakar tubuh Jagat, api Sukma Geni. Dari reruntuhan tanah itu, Pak Lek mendapatkan kembali kekuatan keris Sukma Geni dari Mbah Jiwo. "Tuntaskan Jagat," perintah Pak Lek. Ia pun menggunakan kekuatan ajian Watu Geni pada keris Jagat Angkoro. Kekuatan keris itu menjadi berlipat-lipat, meningkat hingga batasnya. Ia pun melemparkan keris yang menampung kekuatan Danyang itu pada Angkara Saka dengan sekuat tenaga. "Tidak, jangan biarkan kesadaranku sirna di alam ini," perintah Angkara Saka pada Nyai Durgati. Sosok itu pun menahan lengan Jagat sekuat tenaga. Jagat hampir tak berkutik dengan kekuatan Danyang hitam itu. Tapi dari asap hitam yang mengepul, dua manusia muncul. Raungan keras terdengar bersama sebuah tendangan yang mengusir Nyai Durgati dari tubuh Jagat. Kilatan cahaya melesat bertubi-tubi dari ajian lebur sakti Danan. Danyang itu terpental, dan seketika Geni Baraloka Pak Lek memulihkan kekuatan Danan dan Cahyo secara bersamaan. "Kita tuntaskan Mas Jagat," ucap Danan. Jagat mengangguk. Cahyo membacakan ajian penguat raga pada Jagat, sementara Danan memperkuat pusaka keris Jagat Angkoro itu dengan mantra yang sama yang menyalakan kilatan cahaya pada keris raga Sukma. Angkara Saka gentar dengan luapan kekuatan dari keris itu. Ia sadar jika kesadarannya musnah, maka tubuhnya yang masih terjebak di alam bawah hanya akan menjadi cangkang kosong dan tak dapat dibangkitkan. "Cukup, kalian makhluk rendah tidak pantas melawanku," teriak Angkara Saka. "Musnahlah, kebangkitanmu tak akan pernah terjadi," kata Jagat. "Makhluk terkutuk." Angkara Saka tak bisa menghindari serangan keris yang dikendalikan oleh Danan, Jagat, dan Cahyo. Ia berusaha melawan dengan sisa kekuatannya. Namun, semua itu sia-sia. Ledakan besar menghancurkan sebagian wilayah tanah perjanjian.
Kekuatan dari para danyang yang diserap, dilipat gandakan dan diperkuat itu memusnahkan wujud Angkara Saka tanpa sisa. Bagaimana bisa? Harusnya serangan Angkara Saka itu menghabisi kalian berdua. Wirabumi bersyukur melihat Danan dan Cahyo selamat dari serangan Angkara Saka. Namun ia tak mengerti caranya. Rasa penasaran itu terjawab saat Danan dan Cahyo tak mengindahkan rasa lelahnya dan buru-buru bangkit menghampiri tempat mereka beradu serangan tadi. Terlihat sosok Nyi Sendang Rangu sedang berlutut memegangi kepala seseorang yang sedang sekarat. Tidak, Jayanti, jangan. Danan setengah tak percaya dengan apa yang terjadi. Ketika Danan, Cahyo dan Nyi Sendang Rangu bersiap menerima serangan Angkara Saka tadi, tiba-tiba Roro Mayit muncul dan menerima serangan itu dengan sisa kekuatannya. Pergi, tak ada manusia yang bisa selamat dari serangan ini, perintah Roro Mayit. Nyi Sendang Rangu membawa Danan dan Cahyo menuju jagat. Roro Mayit menerima serangan itu seorang diri. Tidak disangka, Roro Mayit yang kekuatannya dirampas oleh Angkara Saka pun tak mampu bertahan. Walau telah menyadari hal itu, ia tetap memilih untuk menyelamatkan kita, ucap Nyi Sendang Rangu. Suasana di tanah itu hening seketika. Kematian Angkara Saka mengembalikan kekuatan para danyang ke pemiliknya masing-masing. Tapi kekuatan Roro Mayit sirna. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini, Jayanti? Kami ini bukan siapa-siapa. Danan berlutut di samping tubuh Roro Mayit. Air matanya jatuh tanpa henti. Dengan suara lemah, Roro Mayit tersenyum samar. Kau bukanlah siapa-siapa. Kenapa ada air mata untukku? Kata-katanya menyayat hati Danan. Ia menyeka air matanya. Tapi penyesalan telah menyelimuti hatinya. Seharusnya kisahnya tidak seperti ini, seru Cahyo dengan nada tinggi. Harusnya kau berkhianat dan kami mengalahkanmu. Itu akan jauh lebih baik. Roro Mayit tertawa pelan. Suaranya semakin melemah. Katanya kau tak akan tertipu olehku. Ternyata aku berhasil menipumu. Aku menang. Tawa kecil itu justru membuat tangisan Cahyo pecah, menggema di antara keheningan. Jangan tangisi aku ini makhluk jahat. Gelar Roro Mayit membuatku menikmati kematian manusia, menari di antara teriakan siksaan dan darah. Sudah banyak nyawa kaum kalian yang mati karenaku, ucapnya lirih. Benar, kau makhluk terkutuk, Danan menyaut dengan penuh emosi. Tapi kenapa aku tidak bisa menahan air mataku? Roro Mayit tersenyum lembut mendengar jawaban itu. Senyuman terakhirnya itu sebelum keheningan abadi menyelimuti tubuhnya. Nyi, apa yang terjadi kalau Danyang mati? Tanya Danan yang berusaha mengendalikan air matanya. Nyi Sendang Rangu melangkah sambil menatap langit yang mulai tenang. Apa yang akan ia katakan seolah mencerminkan dirinya sendiri. Kami ini hanyalah kekuatan alam yang memiliki kesadaran Danan. Ada yang kesadarannya tumbuh, ada yang merasuk pada makhluk atau roh manusia, atau ada yang mempelajari dari gerak-gerik makhluk lain. Seperti aku yang menyatu pada roh Rahayu, Roro Mayit menyatu pada roh Jayanti. Lagi pula, Roro Mayit dan Nyi Sendang Rangu itu hanyalah gelar. Kelak bisa saja ada yang menggantikannya. Saat kami musnah, kami hanya akan kembali menjadi bagian dari alam. Danan mengernyit. Apa tidak ada surga dan neraka untuk kalian? Tanyanya penuh penasaran. Nyi Sendang Rangu tersenyum memahami kekhawatiran Danan. Kami hidup bukan untuk surga dan neraka, Danan. Berbeda dengan kalian. Jika kamu rasa keberadaan kami memiliki arti, maka percayalah saja bahwa Tuhan itu maha adil dan takkan membiarkan tempat yang buruk untuk makhluk yang baik. Danan menatap Nyi Sendang Rangu dengan sedikit kagum. Ia belajar banyak dari sosok yang selama ini terus menolongnya. Terima kasih, Nyi.
Hancurnya kesadaran Angkara Saka membuat mustahil membangkitkan kembali makhluk terkutuk itu. Para Danyang hitam pun menyerah dan memilih mengucilkan diri. Sayangnya, Danan dan Cahyo harus menghadapi kenyataan bahwa tubuh mereka saat ini menjadi wadah bagi pusaka para Danyang, yang artinya tak menutup kemungkinan mereka akan diincar oleh kekuatan-kekuatan besar setelah ini. Kitab leluhurku menceritakan tentang kedua pusaka itu. Aku akan mencari cara untuk melepaskan pusaka itu dari tubuh kalian. Janji Mbah Jiwo. Kami benar-benar bergantung kepadamu, Mbah, balas Danan. Tapi sebuah ramalan juga tertulis di kitab itu. Mbah Jiwo melanjutkan ucapannya, sementara Cahyo dan Danan memperhatikannya dengan cemas. Ketika pusaka para Danyang berada di alam manusia, maka rentetan peristiwa sakral akan terjadi. Kebangkitan pusaka, peperangan antar pengguna pusaka yang melibatkan manusia-manusia yang menghamba pada pusakanya. Rentetan peristiwa yang berakhir dengan kejadian yang disebut dengan Pusakayana. Mendengar penjelasan itu, Danan dan Cahyo berdiri meninggalkan tempat mereka. Bah, saya titip Pusakayana pada Mbah Jiwo ya. Saya nggak mau ikut-ikutan lah, ucap Cahyo yang tidak mau tahu semakin jauh. Benar Mbah, saya mau ngabisin kopi dulu sama jajan bakso, nggak ikut-ikutan saya. Danan buru-buru meninggalkan Mbah Jiwo. Saat ini yang mereka butuhkan hanyalah segelas kopi, gorengan hangat, dan makanan yang bisa menghangatkan perut mereka. Mereka pun menikmati sajian itu di halaman luar sambil menatap langit yang mulai cerah. Dalam hati mereka membayangkan bahwa kadang mereka tak pernah sadar bahwa ada sosok-sosok besar yang memiliki andil dalam kejadian alam yang terjadi di sekitar mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lahir dari kekuatan alam. Seharusnya mereka ada untuk menjaga alam agar tumbuh dan mengalir sebagaimana mestinya. Merekalah yang dikenal oleh orang zaman dulu dengan sebutan Danyang. Sementara itu di kediaman Trah Biryasono, suasana duka menyelimuti kediaman besar keluarga Biryasono. Bangunan kayu megah itu dipenuhi pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir pada sosok yang begitu berpengaruh. Enggak mungkin. Guntur dan Dirga tertegun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bersama Nyai Jambrong, mereka menerobos kerumunan, berusaha mendekati jenazah yang tengah menjalani prosesi ritual keluarga. Namun, langkah mereka tertahan. Ritual itu memang selalu memakan korban, ujar Nyai Jambrong dengan suara parau. Tapi, Boksar, nggak mungkin. Boksar. Air mata Dirga jatuh tanpa disadari. Boksar itu sakti, kok bisa meninggal gitu aja? Protesnya, suaranya bergetar. Ketiganya duduk di sudut ruangan, terdiam dalam duka. Nyai Jambrong mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Kenapa kamu pergi duluan, Sisar? Padahal aku mau ngasih jari yang aku janjikan dulu. Kita bisa kembar. Namun duka mereka tiba-tiba terganggu oleh suara berat dari arah belakang. Walah, ternyata benar buatku. Kok cuma ditenteng-tenteng saja, gak langsung dikasih? Ketiganya menoleh cepat. Seorang nenek tua duduk di kursi roda didorong seorang kerabat. Mbok Sar, Dirga tertegun. Kalau Mbok Sar masih hidup, lah itu jenazah siapa? Guntur bingung. Enak saja ngatain saya sudah mati. Bocah-bocah kurang ngajar ya, protes Mbok Sar sambil mengetuk lantai dengan tongkatnya. Tawa pecah di ruangan itu. Nyai Jambrong memeluk sahabatnya sambil memastikan keadaannya. Yang meninggal itu kerabat mantu saya, gara-gara TBC, bukan gara-gara demit, jelas Boksar dengan tegas.
Meski suasana kembali cair, Boksar menjelaskan bahwa ritual terakhirnya telah menghilangkan seluruh kesaktiannya. Kini ia hanyalah seorang nenek biasa. Saya tidak menyesal. Sekarang saya bisa lebih dekat dengan cucu-cucu daripada demit. Nyai Jambrong terkekeh. Nggak sakti juga, aku tetap bakal main ke sini, Sar. Siapa lagi yang bisa aku pamerin jarik-jarikku? Sering-seringlah main ke tempat ini. Berikutnya bukan untuk masalah klinik, tapi untuk beristirahat sejenak dan menikmati ciptaan Tuhan. Sebuah pemandangan sederhana di tempat ini, ucap Boksar sambil menunjukkan halaman belakangnya yang berbatasan langsung dengan sungai dan pemandangan gunung yang berdiri megah dari jauh. Sepertinya aku akan lebih banyak ketemu Arum memandangi ciptaan Tuhan yang paling indah, ucap Guntur yang segera disusul dengan pukulan Dirga di kepala Guntur. Ngawur kamu, tegur Dirga. Pura-pura nggak tahu ya kalau neneknya dengar, tambah Nyai Jambrong. Guntur pun hanya membalas dengan cengengesan teguran dari Dirga dan Nyai Jambrong. Dalam hatinya ia bersyukur bahwa Boksar masih ada bersama mereka. Sementara itu, di desa Kandimaya, seorang dalang yang sudah sangat sepuh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk duduk di teras rumahnya, menikmati matahari pagi dan menyapa warga yang lewat. Tidak ada warga biasa yang menyadari pementasan terakhirnya. Sebuah pementasan yang hanya dapat dinikmati oleh para danyang. Walau begitu, terkadang Ki Darubaya masih sering tersenyum sendiri saat mengingat pementasan terakhirnya itu. Ki, ada titipan masakan dari Nyai Kirana. Naya datang sambil membawa rantang. Yalah, Nduk, bilangin Nyai Kirana gak harus masakin tiap hari kok. Nggak apa-apa Ki, emang masaknya banyak aja. Yo wes, matur nuwun ya Nduk. Naya meminta izin untuk masuk dan menyusun masakan itu di meja makan. Ia membawa kembali rantangnya dan berpamitan untuk pulang. Nduk, Ki Darubaya memanggil Naya sebelum ia pergi. Gimana Ki? Siap-siap yo, ucap Ki Darubaya. Siap-siap apa Ki? Naya bingung. Namun Ki Darubaya membalasnya dengan senyum misterius. Siap-siap saja. Danan sudah meminta persetujuan saya. Dan sepertinya Nyai Kirana, ibunya juga sudah setuju. Ah? Naya menerka-nerka maksud Ki Darubaya. Seketika wajahnya memerah dan tingkahnya menjadi canggung. Yang benar Ki? Walau malu, Naya memastikan. Kenapa? Gak mau sama Danan? Enggak, jelas mau. Tapi Naya kan malu. Ki Darubaya berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati Naya. Ia mengelus kepala gadis itu sambil tersenyum senang. Mbah ikut bahagia, Nduk. Kalian sama-sama orang baik. Restu Mbah selalu bersama kalian. Terima kasih Ki. Naya pamit. Keburu muka Naya kayak kepiting rebus. Ki Darubaya tersenyum sambil memandang perempuan yang pulang dengan tersipu malu. Ia tidak menyangka di usia senjanya masih bisa ikut merasakan kebahagiaan dari hubungan tulus sepasang kekasih itu. Sedangkan di Pulau Dewata, Nan, aku masih belum mengerti kenapa Roro Mayit sampai mau mengorbankan nyawa buat ngelindungin kita. Gak mungkin cuma gara-gara bucin kan? Tanya Cahyo sambil berjalan menuju sebuah rumah adat yang tak jauh dari sebuah pura. Aku juga gak yakin Jul, tapi aku berniat menanyakannya pada Nyi Sendang Rangu, balas Danan. Mereka menghampiri seseorang yang sudah menanti mereka di pendopo, Bliwaja. Mengetahui kedatangan Danan dan Cahyo, ia segera berdiri menyambut mereka berdua dan mengajak masuk ke dalam. Tidak disangka-sangka, kalian benar-benar datang ke sini, sambut Bliwaja. Ada sahabat di pulau ini, rasanya berdosa kalau saya tidak mampir ke sini, balas Danan. Cahyo menyikut Danan sambil tertawa. Haha, bisa aja kamu basa-basinya Nan, ajarin apa?
Gak usah diajarin, kamu juga lebih pinter. Perbincangan singkat itu terhenti saat Bliwaja mengajak Danan dan Cahyo untuk masuk ke kediamannya. Suasana yang tenang dengan suara air dan aroma kemenyan terasa di dalam bangunan itu. Danan dan Cahyo mengutarakan maksud kedatangan mereka, di mana saat ini mereka mencari cara untuk memisahkan pusaka para danyang yang tersegel di diri mereka. Menurut nasihat Pak Le, seharusnya pusaka itu tak akan terdeteksi saat mereka berada di luar Pulau Jawa. Pulau Dewata seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka, bukan hanya karena terpisah dari Pulau Jawa, tapi juga karena di Pulau Dewata ada seorang yang paling kuat di antara mereka semua. Ada beberapa ritual yang mungkin bisa kalian coba. Walau tidak berhasil, setidaknya kalian bisa merasakan manfaatnya. Jelas Bliwaja. Kami mengerti, Bli. Kami percaya Bliwaja pasti akan mengarahkan kami ke jalur yang baik, balas Danan. Perbincangan cukup panjang terjadi di antara mereka. Namun, di tengah obrolan itu, Cahyo terusik dengan sebuah kejadian yang menurutnya aneh. Rumah Bliwaja tiba-tiba dikerumuni kera-kera yang tak sedikit. Di antara mereka, ada seekor kera putih yang memimpin. Cahyo pun meninggalkan tempatnya duduk dan memperhatikan kera itu. Seketika, kera-kera itu pun terfokus pada Cahyo seorang. Danan, kayaknya perjalanan kita di pulau ini tidak akan pernah biasa-biasa aja ini, ucap Cahyo yang berusaha mengerti isyarat dari kera-kera yang menghampirinya. Jika mereka sampai meninggalkan habitatnya, mungkin saja kalian memang sudah dinanti di pulau ini, ucap Bliwaja. Lah yo wajar Tonjul, orang raja keranya datang kok. Wasem kamu Nan. Nah, itu dia akhir cerita dari Perang Tanah Danyang yang sudah ditulis oleh Dioseta. Lumayan panjang ya, ada 15 episode untuk cerita ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk semua support yang sudah diberikan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tak kalah seru pastinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.